Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 2 April 2023, kita memasuki Pekan Suci diawali dengan Minggu Palma. Saat itu Yesus memasuki kota Yerusalem dan dielu-elukan oleh umat Israel untuk menjadi Mesias seperti harapan mereka. Bacaan dibawakan oleh Valentinus Geri dan Luisa Valencia. Lagu Yerusalem Lihat Rajamu dipadusuarakan oleh Nikolaus Cipto, Petrus Canisius Margo, dan Agustinus Ronald. Kisah sengsara Tuhan Yesus dinarasikan oleh Serafina Pranadi dan Willy Wibianto. Mazmur dilantunkan oleh Ivan Suraatmaja dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat memasuki Pekan Suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menyerahkan Yesus Putra terkasih-Mu kepada kami untuk menjadi penyelamat kami. Ia telah merendahkan diri menjadi manusia sama seperti kami. Ia menderita agar kami selamat. Ia telah menunjukkan kepada kami bahwa cinta kepada Bapa adalah prioritas utamanya dan keselamatan manusia adalah tujuannya. Dampingilah dan bimbing kami agar kami mampu meneladan Yesus untuk bangkit bersama Dia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Suci menurut Matius, bab 21, ayat 1 sampai dengan 11. Dalam perjalanan ke Yerusalem, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah kedua murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan dan di belakang Yesus berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah sabda Tuhan.
Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sorai, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Lihatlah Kristus Tuhanmu, Dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina cela terlebur. Lihatlah Kristus Tuhanmu, Dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina cela terlebur. Maka lekaslah bersyukur, luhurkan namanya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah penebus umat manusia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah penebus umat manusia. Dan di akhir dunia nanti Kristus Raja abadi, hadirlah yang dinanti, wajah bumi berganti. Dan di akhir dunia nanti Kristus Raja abadi, hadirlah yang dinanti, wajah bumi berganti. Seluruh alam bernyanyi, bermaidah baginya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus pembaharu dunia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus pembaharu dunia. Hosana, terpujilah Kristus pembaharu dunia. Bacaan dari kitab Yesaya, bab 50
ayat 4 sampai dengan ayat 7. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukuli aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Semua yang melihat aku mengolok-olok. Mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Sekawanan anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku?
maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2, ayat 6 sampai dengan 11. Saudara-saudara, walau dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius bab 27 ayat 11 sampai dengan ayat 54. Sesudah ditangkap, Yesus dihadapkan kepada gubernur, yakni Pilatus. Gubernur itu bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan oleh imam-imam kepala dan kaum tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak memberi jawab apapun. Lalu kata Pilatus kepadanya,
Tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi gubernur untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal karena kejahatannya bernama Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, Siapa yang kamu kehendaki aku bebaskan bagimu? Barabas ataukah Yesus yang disebut Kristus? Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab dalam mimpi tadi malam, aku sangat menderita karena dia." Tetapi karena hasutan imam-imam kepala dan kaum tua-tua, orang banyak bertekad meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur itu bertanya kepada mereka, Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas! kata Pilatus kepada mereka, Kalau begitu, apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? mereka semua berseru, Ia harus disalibkan. kata Pilatus. Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya? Namun semakin keras mereka berteriak. Ia harus disalibkan. Pilatus melihat bahwa segala usahanya akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak, seraya berkata, Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. dan seluruh rakyat itu menjawab, Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi ia menyuruh supaya Yesus didera. Lalu ia menyerahkan dia untuk disalibkan. Para serdadu gubernur membawa Yesus ke istana gubernur, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan sebuah mantel berwarna ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu memberikan sebatang bulu di tangan kanannya. Mereka berlutut di hadapannya, serta mengolok-olok dia dengan berkata, Salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahi Yesus, lalu mengambil buluh itu, dan dengan buluh itu memukulkannya ke kepala Yesus. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan mantel yang dipakainya itu dan mengenakan kembali pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon.
orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Tetapi setelah mengecapnya, Yesus tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ, menjaga Dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa Ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan Dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai, engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, jika engkau putra Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama para ahli Taurat dan orang tua-tua mengolok-olok Yesus, dan mereka berkata, Orang lain diselamatkannya, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Jika dia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib, maka kami akan percaya kepadanya. Ia mempercayakan dirinya kepada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan dia sekarang, jika Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah putra Allah. Bahkan kedua penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus mencelanya demikian juga. Mulai dari pukul 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Kira-kira pukul 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. artinya, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. kemudian segera seorang dari mereka datang mendekat. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu menancapkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru lagi dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tirai di bait suci terkoyak menjadi 2, dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah, kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang.
Ketika menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan para prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut, lalu berkata, Tunggu, orang ini adalah putra Allah. ada pula di situ banyak perempuan yang memandang dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedius. Menjelang malam, datanglah seorang kaya yang berasal dari Arimatia yang bernama Yusuf, yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Maka Pilatus memerintahkan supaya jenazah Yesus diserahkan kepadanya. Lalu Yusuf mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, ia pun pergi. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, sambil duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala bersama dengan orang-orang Farisi menghadap Pilatus. Kata mereka kepada Pilatus, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jika tidak, murid-muridnya mungkin datang mencuri jenazahnya, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir ini akan lebih buruk akibatnya daripada yang sebelumnya. kata Pilatus kepada mereka, Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergilah dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeteraikan kubur Yesus dan menjaganya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tiada mahkota tanpa derita, tiada kemenangan tanpa salib. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang terkasih. Hari ini kita memasuki pekan suci yang diawali dengan perayaan Minggu Palma. Kita mengenang Yesus memasuki kota Yerusalem, disambut umat dengan seruan Hosana Putra Daud, sambil melambai-lambaikan dedaunan palma dan ranting-ranting. Yesus masuk ke Yerusalem, pertanda janji Allah akan digenapi. Yesus akan memulai dan melaksanakan pemenuhan janji keselamatan bagi semua manusia. Ia hendak memenuhi apa yang telah dinubuatkan kepada orang-orang Israel.
Ia disambut oleh lambaian daun palma sebagai yang datang membawa kehidupan, harapan, dan berkat, sebagaimana makna yang disimbolkan oleh daun palma itu. Dikisahkan di dalam kitab suci, saat Yesus masuk ke Yerusalem, ia naik keledai, bukan kuda tunggangan. Mengapa Yesus naik keledai? Keledai adalah simbol kesederhanaan, kerendahan hati, dan perdamaian. Yesus tidak naik kuda yang tampak gagah, kuat, hebat, dan mewah. Ia adalah raja yang rendah hati, raja damai yang penuh belas kasih, raja yang memihak Israel. Bukan raja yang ingin dihargai, gagah berani, menampilkan kemewahan dan kehebatannya. Pada hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk menempuh perjalanan yang sama dengan perjalanan Yesus menuju Bukit Golgota. Kita diajak untuk menempuh perjalanan yang tidak parkir pada sanjungan. Perjalanan yang tidak terjebak oleh pencarian kehormatan, kekuasaan, dan pengakuan. Kisah Yesus dicobai mengingatkan kita agar kita tidak jatuh dalam mencari kesuksesan dan kenyamanan tanpa usaha. Godaan berupa kesombongan dan gila hormat, serta gila kekuasaan. Sebab semua itu pada akhirnya akan hancur. Yang berdiri di atasnya akan terjerembab, hancur lebur, dan tak berdaya. Pendek kata, yang tersanjung akan tersungkur. Perayaan hari ini mengajak kita untuk berani menentukan pilihan serta sikap iman yang benar dan tegas. Sikap iman yang tidak gampang dimakan kemajuan zaman, digeser oleh kepentingan diri, dan mencari aman, yang tidak gampang goyah, bimbang dan ragu, yang tidak sekadar menjadi orang beriman Katolik yang asal ikut arus, ikut ramai, dan ikut-ikutan. Beriman yang plin-plan, yang kabur dan suram, yang cuma napas, alias datang ke gereja hanya pada hari Natal dan Paskah, serta musiman. Fokuslah pada tujuan perjalanan hidup yang dikehendaki Allah Bapa. Tujuan hidup kita adalah kemuliaan sejati yang tidak memerlukan sanjungan manusia. Kemuliaan sejati ditempuh melalui kepahitan, luka, dan derita. Kasih membuat kita tidak frustrasi. Kepahitan, luka, dan derita karena kasih akan membuahkan kesembuhan dan pengangkatan yang tinggi dan sejati. Ingatlah pepatah ini. Taburan garam di atas luka memang perih, tapi membuatnya mengering dan beranjak pulih. Sabda Sang Guru menjadi jaminan abadi. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Marilah kita memasuki pekan suci ini bersama Yesus. Kita maknai perjalanan hidup kita dengan hidup sederhana, semakin rendah hati, dan meningkatkan kepedulian kepada sesama dan seluruh ciptaan Tuhan. Kita dipanggil untuk terus hadir, berkarya, dan terlibat dalam menjunjung tinggi martabat manusia dengan mewujudkan kebaikan bersama. Kita semua diundang untuk merawat dan mengembangkan semangat solidaritas, berpihak pada saudara-saudari kita yang kurang beruntung. Dan semua itu dapat kita lakukan kalau kita bersama membangun tekad
untuk merawat alam, ciptaan, dan peduli terhadap seluruh ciptaan Tuhan sebagai rumah kita bersama. Main halma di pinggir pantai. Gelombang besar membuat baju basah. Minggu Palma adalah hari pertama pekan suci. Mari kita maknai agar layak merayakan Paskah. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, seluruh perjuangan hidup Yesus telah memberi teladan kepada kami untuk menjadi anak-anak yang Kau kasihi. Yesus telah memberikan hidupnya dalam cinta dan ketaatannya untuk menyelamatkan kami semua. Pimpinlah kami agar kami mampu mewujudkan kebaikan bersama, agar martabat manusia semakin dijunjung tinggi. Kobarkanlah semangat solidaritas dalam diri kami, peduli kepada mereka yang kurang beruntung, serta merawat alam ciptaan Tuhan sebagai rumah bersama. Ajari dan ingatkan kami ya Bapa, agar kami mampu mendengarkan suara hati, bertindak menggunakan akal budi, dan fokus pada panggilan hidup kami. Semua ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.